8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertama yaitu tentang pengertian pengelolaan kurikulum, di mana menurut Sutomo dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 2004 bahwa pengelolaan kurikulum itu adalah suatu proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh dengan pembinaan secara kontinu terhadap suatu pembelajaran yang efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah ruang lingkup dari pengelolaan kurikulum itu ada 3. Yang pertama adalah perencanaan kurikulum, di mana ini adalah perencanaan kesempatan belajar yang bertujuan untuk membina peserta didik ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan. Kedua ada pelaksanaan kurikulum, di mana ini adalah penetapan program kurikulum yang telah dikembangkan yang kemudian diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan dengan menyesuaikan terhadap situasi di lapangannya. Lalu yang ketiga adalah penilaian kurikulum, di mana penilaian kurikulum ini adalah proses pembuatan pertimbangan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan untuk membuat keputusan mengenai suatu kurikulum. Selanjutnya dalam pengelolaan kurikulum itu pasti ada tahapan, di mana tahapan dalam pengelolaan kurikulum ini ada 2. Yang pertama ada tahap perencanaan, di mana pada tahap ini kepala sekolah mengatur pembagian tugas pengajar, menyusun jadwal pelajaran dan jadwal kegiatan ekstrakurikuler. Lalu yang kedua ada tahap pelaksanaan, di mana pada tahap ini paling tidak ada 2 aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada jenis evaluasi dikaitkan dengan tujuannya. Yang kedua adalah pemanfaatan hasil evaluasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengelolaan peserta didik, di mana pengertiannya adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah atau suatu lembaga. Kemudian fungsi dan tujuan pengelolaan peserta didik. Yang pertama adalah yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik. Jadi lebih kepada individu dalam dirinya peserta didik tersebut. Yang kedua itu berkenaan dengan pengembangan segi sosial peserta didik, ya sosialnya dengan masyarakat dan lainnya. Lalu yang ketiga adalah berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik, dan yang keempat adalah yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Selanjutnya adalah ruang lingkup pengelolaan peserta didik, di mana ruang lingkup ini ada 3. Yang pertama adalah perencanaan peserta didik. Di sini meliputi kebutuhan peserta didik, rekrutmen peserta didik, seleksi peserta didik, orientasi peserta didik, dan lain sebagainya. Lalu ruang lingkup yang kedua di sini adalah pembinaan peserta didik. Di sini bisa meliputi perencanaan peserta didik, layanan bimbingan dan konseling, layanan perpustakaan dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada evaluasi peserta didik. Ini meliputi program remedial dan program pengayaan. Selanjutnya adalah prinsip pengelolaan peserta didik di antaranya. Yang pertama adalah peserta didik itu kan harus diperlakukan sebagai subjek bukan objek. Jadi harus didorong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan dalam kegiatan mereka. Yang kedua adalah di mana kondisi peserta didik ini sangat beragam ya, mulai dari fisiknya, kemampuan intelektualnya, sosial, ekonomi dan lain-lain. Makanya itu diperlukan wahana wahana kegiatan yang beragam agar setiap peserta didik itu bisa berkembang secara optimal. Dan yang ketiga itu kan peserta didik itu hanya akan termotivasi belajarnya jika mereka itu menyenangi apa yang diajarkan. Jadi prinsipnya adalah membuat pelajaran tersebut agar bagaimana bisa disenangi oleh peserta didik. Ketiga, saya akan membahas tentang
tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, di mana saya akan menjelaskan dulu pengertiannya. Di mana tenaga pendidik itu adalah mendidik secara langsung. Contohnya adalah si guru, konselor, atau kepala sekolah. Sedangkan tenaga kependidikan adalah tenaga yang melakukan itu secara tidak langsung. Contohnya, kependidikan ini di belakang merencanakan dan mengelola perencanaan, lalu pengembangan, serta membuat layanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan tersebut. Yang kedua adalah tugas dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, di mana tenaga kependidikan ini bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Lalu tenaga pendidik ini kan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Kemudian di sini ada fungsi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, di mana yang pertama adalah guru sebagai sumber belajar. Peran sebagai sumber belajar ini berkaitan erat dengan penguasaan materi pelajaran. Yang kedua, guru sebagai fasilitator, yang mana berperan dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Yang ketiga, guru sebagai pengelola, di mana yang berperan dalam menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa ini dapat belajar secara nyaman. Selanjutnya ada aspek dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu ada dua. Yang pertama adalah perencanaan, di mana di sini adalah merencanakan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya suatu tujuan tersebut. Yang kedua ada rekrutmen, di mana ini adalah suatu upaya untuk mencari dan mendapatkan calon-calon tenaga pendidik yang pendidik dan kependidikan yang memenuhi syarat sebanyak mungkin untuk kemudian dipilih sebagai calon guru yang terbaik. Yang terakhir adalah tujuan dari tenaga pendidik dan kependidikan, diantaranya adalah mewujudkan sistem sekolah yang mampu mengatasi kelemahan-kelemahannya itu sendiri. Yang kedua adalah menyediakan bentuk kepemimpinan, khususnya mempersiapkan kader pemimpin pendidikan yang benar-benar handal dan dapat diteladani. Mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya masih belajar. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.